Siapkan camilan, duduk yang nyaman, dan saya Kusai akan memulai alur film hari ini. Kenapa kudu mati? Supaya aku isok gantekno Kon wis siap nanggung dosa. Awal film memperlihatkan desa Karangsetan yang dikuasai Juragan Bisman, orang terkaya sekaligus paling ditakuti di desa. Demi mendapatkan apa yang diinginkan, dia rela melakukan segala cara, sementara anak buahnya bebas menindas warga yang terlilit utang. Pokoknya, kalau utang ke Bisman, yang datang bukan pengingat cicilan, tapi ancaman. Salah satu warga bahkan terpaksa menyerahkan putrinya karena sudah tak mampu membayar utang. Gadis itu dibawa pergi oleh anak buah Bisman dan diperlakukan dengan sangat kejam. Di sisi lain, Susana bertemu seorang pendatang bernama Pramuja saat motornya mogok. Pramuja membantu hingga motor itu kembali hidup. Dari obrolan singkat mereka, Pramuja juga mengetahui kalau lurah desa baru saja meninggal 2 minggu lalu sebelum keduanya berpisah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya Kasman Wironegoro. Sejak pertemuan itu, Susana terus teringat pada Pramuja. Namun kebahagiaannya langsung terganggu saat Bisman mengirim hadiah ke rumahnya. Ternyata juragan itu ingin menjadikan Susana sebagai istri. Ibunya mulai tergoda karena hartanya, sedangkan ayahnya langsung menolak mentah-mentah. Ya gimana mau setuju, orang calonnya saja sudah jadi langganan bikin satu desa sengsara. Meski terus dibujuk, Susana tetap menolak lamaran itu. Baginya, pasangan yang baik jauh lebih penting daripada hidup bergelimang harta. Entah kenapa, dia juga mulai merasa kalau pertemuannya dengan Pramuja bukan sekadar kebetulan. Tapi aku mau cari suami yang baik-baik saja. Kapan ketemunya? Di rumah ayah Susana, beberapa warga berkumpul diam-diam membahas cara menghentikan Bisman. Sayangnya, obrolan itu ternyata sudah didengar oleh anak buah Bisman yang mengintai dari luar. Ayah Susana memang dikenal berani membela warga. Melawan anak buah Bisman. Saat seorang pedagang hampir diperlakukan kasar karena utang, ia berdiri di depan dan mengajak semua pedagang melawan hingga anak buah Bisman memilih kabur. Ternyata kalau preman dilawan rame-rame, nyalinya ikut cicilan juga. Melihat keberanian itu, warga meminta ayah Susana maju sebagai calon lurah agar bisa menghentikan kekuasaan Bisman. Susana langsung khawatir karena tahu ayahnya pasti akan dijadikan target. Namun sang ayah tetap memilih maju karena merasa diam hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Siapapun yang nanti jadi pemimpin. Menzolimi keluarga sendiri. Ya enggak lah. Tak butuh waktu lama, laporan itu sampai ke telinga Bisman. Begitu tahu ada orang yang berani menantangnya, Bisman langsung menyiapkan rencana untuk menyingkirkan ayah Susana. dia satu-satunya yang tidak mau jual tanahnya ke kita. Yang menurut saya sangat berbahaya. Melihat keadaan yang makin berbahaya, warga menyarankan ayah Susana melapor ke pihak berwenang di kota. Mereka berharap masih ada keadilan yang bisa menghentikan kekuasaan Bisman sebelum semuanya terlambat. Polisi. Dia yakin semuanya. Merasa posisinya mulai terancam, Bisman kembali mendatangi dukun langganannya. Kali ini targetnya adalah ayah Susana. Kalau ada masalah, orang normal cari solusi. Bisman langsung cari dukun. Kutukan teko kabehara. Awak sing keba angkoro. Malam itu, ayah Susana tiba-tiba merasakan panas yang luar biasa. Kondisinya terus memburuk hingga tubuhnya dipenuhi luka. Susana dan ibunya sudah berusaha menolong, tetapi nyawanya tetap tidak berhasil diselamatkan. Jangan dulu ini, Pak. Sementara keluarga Susana berduka, Bisman malah merayakan kematian itu bersama anak buahnya. Bahkan dia berpesta di klub malam, seolah semua rintangannya sudah selesai dibereskan. Kata pembantu, ibu. Hah?
Keesokan harinya, istri Bisman diam-diam datang ke rumah Susana untuk menghadiri tahlilan. Rasa bersalah yang selama ini dipendam akhirnya membuatnya tak sanggup lagi menutup mulut. Saat rumah mulai sepi, ia membongkar semua rahasia. Ternyata ayah Susana dan lurah sebelumnya sama-sama menjadi korban ilmu hitam yang dikirim Bisman demi merebut kekuasaan di desa. Dibinasakan, ya Allah. Sayangnya, pengakuan itu keburu diketahui anak buah Bisman. Mereka datang untuk menghentikannya, tetapi keributan berakhir tragis hingga istri Bisman kehilangan nyawanya di tempat. Anak buah Bisman lalu mengancam Susana agar tidak menceritakan kejadian itu kepada siapapun. Namun Susana memilih kabur lewat pintu belakang demi menyelamatkan diri. Susana terus berlari menembus hutan sambil dikejar tanpa henti. Pelariannya berakhir di tepi jurang. Saat mendengar istrinya meninggal, Bisman sama sekali tidak menunjukkan rasa sedih. Yang ada di pikirannya cuma satu, menemukan Susana secepat mungkin. Bukan karena khawatir, tapi takut semua dosanya kebongkar. Bisman pun mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyisir hutan dan sungai. Baginya, Susana harus ditemukan hidup-hidup sebelum sempat membuka semua rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Begitu dia muncul, laporkan ke saya. Baik, Juragan. Di sisi lain, tubuh Susana terbawa arus hingga ke desa Kalinegoro. Beruntung, Pramuja menemukannya tepat waktu lalu membawanya ke rumah bibinya, seorang tabib yang terkenal ahli mengobati berbagai penyakit. Kondisi Susana ternyata sangat kritis. Meski begitu, sang tabib masih yakin nyawanya bisa diselamatkan. Bersama Pramuja, mereka merawat Susana dengan ramuan tradisional hingga akhirnya perlahan melewati masa kritis. 3 minggu kemudian, Susana akhirnya sadar. Ia baru tahu kalau Pramuja adalah orang yang menyelamatkannya. Sang tabib pun memintanya tetap beristirahat karena tubuhnya belum benar-benar pulih. Ini Pramuja keponakanku. Aku Gayatri. Hari demi hari, Susana mulai belajar berjalan lagi. Pramuja selalu menemani dan membantunya hingga akhirnya mereka sadar kalau ternyata pernah bertemu sebelumnya saat motor Susana mogok. Dunia memang sempit atau memang jodohnya lagi muter dulu. Biar saya bantu. 2 minggu kemudian, kondisi Susana akhirnya pulih sepenuhnya. Namun yang sembuh hanya tubuhnya, dendamnya justru makin sehat. Suatu sore, seorang perempuan datang sambil menangis meminta Ni Gayatri menggunakan ilmu gaib untuk menghentikan suaminya yang selama ini terus menyiksa dirinya dan anaknya. Melihat itu, Pramuja akhirnya sadar kalau bibinya bukan hanya seorang tabib, tetapi juga menguasai ilmu gaib. Karena merasa bertentangan dengan keyakinannya, ia memilih pergi meninggalkan rumah tersebut. Baiknya kamu pergi. Berbeda dengan Pramuja, Susana justru mengambil keputusan yang mengejutkan. Demi membalas kematian ayahnya dan menghentikan Bisman, ia meminta diajari ilmu gaib. Meski sudah diperingatkan soal konsekuensinya, Susana tetap tidak mengubah keputusannya. Siap menjadi penghuni kerak neraka. Akan berusaha. Ni Gayatri lalu mengungkap kalau Susana memang memiliki kemampuan mata batin. Itulah sebabnya ia bisa melihat sosok gaib penjaga rumah yang bahkan tidak bisa dilihat oleh Pramuja. Karena kemampuan itu, Ni Gayatri yakin Susana mampu mewarisi ilmunya. Sama bau. Lihat bau. Namun sebelum mendapat kekuatan tersebut, Susana harus menjalani berbagai ritual dan laku spiritual yang sangat berat. Tanpa ragu, Susana menjalani semua ritual itu. Baginya, rasa sakit selama latihan masih belum sebanding dengan penderitaan yang sudah diberikan Bisman kepada keluarganya.
Sampai suatu saat, Di akhir latihannya, Ni Gayatri memberikan sebuah pusaka kepada Susana. Ia berpesan agar benda itu selalu dibawa karena akan menjadi kunci dari kekuatan yang dimilikinya. kemanapun kamu pergi, akan singgah. Beberapa bulan kemudian, Susana akhirnya kembali ke desa Karangsetan. Kali ini dia bukan lagi gadis yang dulu. Dia pulang bukan buat cari kedamaian, tapi buat nagih balas dendam. Sesampainya di rumah, Susana mendapati ibunya sudah terbaring lemah. Sang ibu menceritakan kalau selama Susana menghilang, anak buah Bisman terus datang mengganggu dan menyiksanya. Tak lama setelah mengungkap semuanya, sang ibu mengembuskan napas terakhir di hadapan Susana. Nggak kuat. Ingat, ibu. Usai pemakaman, Susana masih termenung di makam kedua orang tuanya hingga kembali bertemu dengan Pramuja. Pramuja menyampaikan belasungkawa dan berpesan agar Susana mencarinya jika suatu saat membutuhkan bantuan. Dekat dari sini. Terima kasih, Mas. Tak lama kemudian, Bisman datang berpura-pura menyampaikan belasungkawa. Padahal yang dia lakukan cuman memastikan Susana belum mengetahui semua rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Aktingnya lumayan, kalau enggak tahu dia pelaku utamanya. Terima kasih, Bisman. Malam harinya, Bisman malah datang melamar Susana. Bukannya langsung menolak, Susana justru memberi syarat. Dia meminta pelaku kematian ayahnya diungkap dan 3 anak buah Bisman yang telah menyiksa ibunya dihukum. Kalau semua itu dipenuhi, barulah lamaran itu akan dipertimbangkan. Mendengar syarat tersebut, 3 anak buah Bisman langsung panik. Mereka sadar juragannya bisa saja mengorbankan mereka demi mendapatkan Susana. Salah satu dari mereka akhirnya nekat menyusun rencana untuk membunuh Susana lebih dulu. Kenapa kamu ikutan lawu? Kalau kalian nggak berani, aku bisa. Malam itu, salah satu anak buah Bisman diam-diam menyusup ke rumah Susana. Tanpa disadari, Susana sudah menunggunya sambil menjalankan ritual. Perlahan kekuatan gaib yang dimilikinya mulai menyerang, hingga pria itu panik dan kabur tunggang langgang. Tak lama kemudian, ritual itu benar-benar menunjukkan hasilnya. Anak buah Bisman mengalami kecelakaan yang membuatnya terluka parah. Bahkan, Susana sendiri sempat terkejut melihat betapa mengerikannya kekuatan yang baru saja ia lepaskan. Keesokan harinya, Bisman menjenguk anak buahnya di rumah sakit. Karena sudah tak sanggup menahan rasa sakit, pria itu memohon agar hidupnya diakhiri. Bisman pun mengabulkannya begitu saja. Benar juga ya, selama masih berguna dipanggil saudara. Begitu jadi beban langsung dihapus dari daftar. Juragan, Sejak kejadian itu, 2 anak buah Bisman yang tersisa mulai kehilangan kepercayaan. Mereka yakin cepat atau lambat, giliran merekalah yang akan dikorbankan. Di sisi lain, Pramuja datang menemui Susana sambil membawakan makanan. Ia ingin membantu membongkar kejahatan Bisman, tetapi Susana menolaknya. Baginya, sudah cukup dirinya saja yang jadi sasaran. Dia tidak mau Pramuja ikut menjadi korban. Nindasan menuntut pemberontakan. Setelah Pramuja pergi, Susana diam-diam menyamar untuk mendapatkan foto salah satu anak buah Bisman. Foto itu kemudian dijadikan media ritual balas dendamnya. Tak butuh waktu lama, ritual itu mulai bekerja. Anak buah Bisman tiba-tiba kehilangan kendali hingga mengalami kecelakaan yang membuat kakinya harus diamputasi. Fix, karma sekarang enggak pakai antre. Saat Bisman datang menjenguk, anak buahnya justru menuduh Bisman sengaja menyingkirkan orang-orang kepercayaannya. Meski berkali-kali membantah, tak ada lagi yang percaya. Sekarang yang takut sama Bisman bukan cuman warga, anak buahnya sendiri juga mulai was-was.
Anak buah sendiri saya kirim santet. Di sisi lain, Kawi malah menghasut warga untuk menyerang dukun yang dituduh sebagai penyebab semua kejadian. Tanpa mencari tahu kebenarannya, warga langsung menghakimi hingga dukun itu kehilangan nyawanya. Namun, kematian sang dukun ternyata tidak menghentikan apapun. Tak lama kemudian, satu lagi anak buah Bisman tewas secara misterius. Saat itulah Kawi sadar kalau pelakunya bukan Bisman ataupun sang dukun, melainkan orang lain yang masih berkeliaran. Kamu pikir Lesus yang sudah mati? Karena curiga hanya Susana yang punya alasan untuk membalas dendam, Bisman langsung memerintahkan anak buahnya mengawasi setiap gerak-geriknya. Dia ingin memastikan apakah Susana benar-benar memiliki kekuatan gaib atau hanya dibantu seseorang. Apa kamu di situ? Saya Tidak ada yang bisa saya bantu lagi. Kliwon. Di tengah pengawasan itu, Pramuja datang memperingatkan Susana kalau Bisman sudah mulai mencurigainya. Namun Susana tetap memilih bertahan. Menurutnya, kalau terus lari, Bisman tidak akan pernah berhenti mengejar. Saat berada di rumah Susana, Pramuja akhirnya melihat semua benda ritual yang selama ini disembunyikan. Ia berusaha menyadarkan Susana, tetapi Susana merasa jalan itu adalah satu-satunya cara menghentikan Bisman. Tidak ada. Tak lama kemudian, salah seorang pengawas tanpa sengaja menemukan bukti kalau Susana adalah dalang di balik semua kejadian. Anehnya, setiap kali ingin menyebut nama Susana di depan Bisman, mulutnya seolah terkunci. Mau ngomong susah, mau nulis juga nggak bisa. Benar-benar kena mode error. Jadi siapa dukun santetnya? Saya nggak tahu, Juragan. Memanfaatkan kekacauan itu, Susana diam-diam menyusup ke rumah Bisman untuk mengambil pusaka yang selama ini menjadi pelindungnya. Setelah semuanya siap, ia langsung melancarkan serangan gaib kepada Bisman. Sayangnya serangan itu justru dipantulkan oleh kekuatan pusaka tersebut hingga Susana terpental dan pingsan. Dari kejadian itulah, Bisman akhirnya memastikan bahwa Susanalah orang yang selama ini memburunya. Saat Susana sadar, ternyata ia sudah menjadi tawanan Bisman. Meski kembali dibujuk melupakan dendam dan menerima lamarannya, Susana tetap menolak. Dengan menerima lamaran saya. Syarat yang saya ajukan. Penolakan itu akhirnya membuat Bisman kehabisan kesabaran. Keesokan harinya, Bisman mendatangi seorang dukun sakti untuk mengirim ilmu yang bisa menghapus ingatan Susana. Niatnya bukan membunuh, melainkan bikin Susana lupa semua penderitaannya. Singkatnya, gagal bikin dia jatuh cinta, akhirnya pilih reset otak. Ritual itu pun berhasil. Susana perlahan kehilangan seluruh ingatannya. Sementara Bisman mulai menyiapkan pernikahan mereka, seolah semua terjadi atas kemauan Susana sendiri. Dari kemarin kamu belum makan. Di sisi lain, Pramuja akhirnya dibebaskan. Begitu tahu Susana akan dipaksa menikah, ia memilih tetap tinggal dan bersama beberapa orang yang masih berpihak pada kebenaran berhasil membawa Susana kabur ke rumah Ni Gayatri. Melihat kondisi Susana, Ni Gayatri langsung sadar kalau ingatannya dirusak oleh ilmu gaib. Malam itu juga, ia melakukan ritual untuk mematahkannya. Setelah pertarungan gaib yang sengit, ingatan Susana akhirnya kembali seperti semula.
Menjelang hari pernikahan, Bisman panik karena calon pengantinnya menghilang. Di saat yang sama, Susana meminta diajarkan satu ilmu terakhir yang bisa mengalahkan Bisman untuk selamanya. Meski tahu risikonya sangat besar, Ni Gayatri akhirnya mengabulkan permintaan itu. Sama besar dengan Sabernyowo. Semua juga akan binasa. Bisman tidak memiliki anak turunan nih. Sementara itu, Bisman mengancam akan menagih seluruh utang warga jika Susana tidak ditemukan. Namun kali ini Pramuja membongkar semua kebusukan Bisman. Ia mengungkap kalau utang-utang itu hanyalah akal-akalan untuk menguasai tanah dan memperbudak warga selama bertahun-tahun. Mendengar kenyataan tersebut, warga yang selama ini hidup dalam ketakutan akhirnya berani melawan. Sementara Susana mulai menjalankan ritual terakhirnya. Amarah warga pun meledak. Klub malam Bisman dihancurkan, sedangkan Bisman memilih kabur sambil membawa sisa hartanya. Benar juga, rumah boleh terbakar, yang diselamatkan tetap uang dulu. Kini Bisman benar-benar sendirian. Bisman! Saat mencoba melarikan diri, kekuatan yang dikirim Susana mulai bekerja. Mobilnya kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Meski masih berhasil selamat, Bisman belum sadar kalau ini baru pembuka dari balasan yang sebenarnya. Meski masih selamat, serangan terakhir Susana akhirnya menembus semua pelindungnya. Bola api menghantam mobil itu sampai meledak, dan perjalanan sang juragan zalim pun tamat. Setelah semuanya berakhir, Susana dan Pramuja berziarah ke makam kedua orang tua Susana. Di sana, sebuah surat peninggalan Bisman mengungkap fakta mengejutkan. Ternyata Bisman adalah ayah kandung Pramuja yang selama ini meninggalkan keluarganya demi harta dan kekuasaan. Plot twistnya telat banget. Bapaknya baru ngaku setelah jadi surat. Punya anak seperti kamu. Masih Bisman yang akan binasa. Susana langsung sadar santet terakhirnya juga akan membunuh Pramuja karena masih memiliki hubungan darah dengan Bisman. Demi menyelamatkan orang yang dicintainya, ia memilih membatalkan santet itu, meski tahu akibatnya akan berbalik menyerang dirinya sendiri. Jangan Susana, jangan. Pasti ada cara lain. Selalu menuntut pengorbanan. Jangan. Tak lama kemudian, tubuh Susana menerima semua konsekuensi dari ilmu yang dipakainya. Sebelum mengembuskan napas terakhir, ia rela mengorbankan dirinya agar Pramuja tetap hidup. Dendamnya memang selesai, tapi harga yang harus dibayar ternyata adalah nyawanya sendiri. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Seiring waktu, desa Karangsetan akhirnya bebas dari penindasan. Pramuja menolak mewarisi harta haram Bisman, lalu mengembalikan tanah warga dan melunasi utang mereka. Desa itu pun berganti nama menjadi Desa Karangmulia sebagai tanda dimulainya kehidupan yang baru. Pesan filmnya sederhana, jangan pernah membalas kejahatan dengan jalan yang salah, karena dendam memang bisa mengalahkan musuh, tapi seringkali juga menghancurkan orang yang menyimpannya.